Tapi kalau kita punya kapal yang besar, maka berlayarnya akan lintas samudra, bahkan bisa mengelilingi dunia. Nah, itu mimpi pemerintah Republik Indonesia pada saat itu melalui presiden memerintahkan kepada badan usaha di negara BUMN untuk membuat satu proyek yang dia sebut waktu itu namanya corporate action untuk merger 3 bank syariah milik Himbara atau milik negara, yaitu ada Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan BRI Syariah, merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Dan ditargetkan ketika merger maka secara market cap atau market capitalization bisa masuk ada bendera merah putih paling tidak di 10 bank besar dunia. Sebelumnya tidak pernah ada dalam sejarah, padahal Bank Syariah itu lahir di Indonesia sudah 20 tahun yang lalu dan tidak pernah ada bendera merah putih berkibar di tingkat global. Dan pada saat merger itu kita targetkan 5 tahun pertama akan masuk top 10 global Islamic Bank secara market cap. Dan alhamdulillah tahun keempat BSI sudah masuk peringkat 9. Itu dihitungnya dari lembar saham dikalikan nilai saham. Dan kita sudah masuk peringkat 9 dari 5 tahun pertama, dari target 5 tahun pertama. Nah, kita tidak berpuas diri, kita ingin 2030 menjadi top 5 global Islamic Bank. Mudah-mudahan dengan hitungan kami, ya, dengan hitungan kita melihat potensi Indonesia, apalagi pertumbuhan BSI ini secara nasional melampaui pertumbuhan rata-rata perbankan nasional. Kita selalu tumbuh double digit. Hari ini bahkan BSI punya jumlah customer base atau nasabah itu terbesar di dunia dari seluruh perbankan syariah di dunia. Jumlah nasabah BSI itu lebih dari 22 juta. Padahal pada saat masih ada bank syariah kecil itu paling jumlahnya ya hitungannya 2 juta. Sekarang sudah 23 juta. Tapi memang warga negara Indonesia ini kan warga retail, jumlahnya banyak tapi uangnya belum semuanya terkumpul. Nah, kita mau bicara tahun ulang tahun BSI yang kelima ini. Sekarang BSI sudah menjadi Persero. Jadi sebelumnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sekarang menjadi PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Jadi sudah sejajar dengan BRI, sejajar dengan Mandiri, sejajar dengan BNI. Jadi sekarang Indonesia punya 4 lembaga, 5 lembaga. Jadi ada BNI, BRI, Mandiri, BTN dan BSI. Nah, mudah-mudahan Indonesia punya Himbara dengan tingkat dengan syariah ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Nah, kita masuk ke ekosistemnya. BSI sejak lahir memang sudah punya komitmen untuk membangun ekosistem Islam. Maka dibentuk satu grup ya, itu Director Management namanya Islamic Ecosystem Group. Nah, apa yang dilakukan? Salah satunya adalah bagaimana BSI ini menjadi memanifestasikan dari semangat 3 tagline-nya, yaitu sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Sahabat finansial tentu karena kita industri keuangan. Tapi bagaimana BSI bisa masuk ke dalam sahabat sosial dan spiritual? Masjid tadi disampaikan oleh Pak JK di awal opening speech beliau atau slide speech beliau adalah ada lebih dari ratusan ribu atau bahkan 800 ribu ya Pak ya, dari data simak Kemenang RI ya. 800 ribu itu mungkin masuk musola ya Pak ya, mungkin masuk musola ya. Tapi kalau kita cari data ya, data yang kami dapatkan ada 300 ribu masjid yang memang kelasnya mulai dari masjid raya, agung, jami gitu ya. Itu ada sekitar 300 ribu masjid. Dan hari ini selama 5 tahun dikerjakan teman-teman sekalian, adik-adik, bapak ibu, sudah ada 59 ribu masjid ber-BSI. Bukan itu yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah potensi dananya. Berapa? Berapa persen? Jadi baru 59 ribu masjid ber-BSI itu dana yang kami kelola itu sudah 1 triliun Pak. 1
Satu dulu Pak dananya Pak. Jadi ini bukan main-main. Tapi kalau mau dihitung sebenarnya gini Pak, betapa menggambarkan betapa masjid itu punya kekuatan yang luar biasa. Pak, warga Muslim Indonesia sekarang 240 juta. Taruhlah setengahnya laki-laki Pak, 120 juta. Taruhlah setengahnya dewasa, 60 juta. Taruhlah yang Jumatan, sholatnya seminggu sekali Pak, katakanlah 50 juta Pak. 50 juta setiap Jumatan itu seenggak-enggaknya pasti bawa uang 2000 Pak untuk kotak amal. Kayaknya jambel kalau enggak ya nih, kalau saya pakai pilih kalau BSI Pak. Kami pernah dibikin rata-rata ada yang 2000, kalau seperti Prof. Nazar ini 100.000 gitu kan, warna merah kan. Kalau direktur BSI itu 100.000 biasanya Pak, setiap bulan. Ini itu kalau kami lakukan Pak, dikalikan 4 Jumat, dikalikan 12 bulan, ada sekitar 12 triliun uang berputar. Dengan rata-rata sekitar 10 ribu ya Pak orangnya. Anak saya aja Pak, anak itu yang itu masih SD Pak, itu setiap Jumat pasti uang sakunya minta tambah 10.000. Karena memang 10.000 itu kalau nggak ngasih malu sama temennya tuh ngasih kemudian nggak ngasih 10.000 itu malu sama temennya. Jadi betapa kekuatan masjid ini secara finansial memiliki daya ungkit luar biasa betul. Nah kemudian yang kedua ingin kami sampaikan, BSI tidak hanya menjadi tempat transaksinya keuangan masjid, tapi kita juga bangun ekosistem masjid menjadi satu kelompok yang berjaya. Contoh dalam dekat yang sudah kami lakukan sinergi BUMN Pak, BSI dengan PLN Pak. Ini sinergi milik Masjid Pareto, masjid-masjid yang memang punya jamaah middle up yang menggunakan mobil listrik Pak. Kita bangunkan SPKU Pak. Kita sudah punya beberapa titik. Investasinya nggak mahal Pak. Ada beberapa skema yang bisa dibahas, tentu ada satu skema yang menarik, yaitu skema masih cuma nyiapin tempatnya saja Pak, nyiapin marketnya saja. Nanti yang bangunin BSI sama PLN. Hasilnya apa? Untuk masjid. Dan ini luar biasa. Kita sudah punya. Nanti saya rasa BNI melalui Prima BNI bisa mulai ngatur kira-kira masjid mana itu kan datanya gampang sekali Pak. Bisa minta Bapak, bisa minta cari data di pemerintahan terdekat atau data otomotif di mana sebaran mobil listrik masjid. Tempat parkirnya kalian luas, yang jamaahnya banyak, disitulah bisa menjadi satu pemberdayaan. Yang kedua, BSI juga membuka diri untuk membuat cabang-cabang pilot. Kita bikin punya namanya agent Pak, BSI agent, BSAG. Jadi layanannya sama Pak, sama kayak bank pada umumnya Pak, tapi izinnya izin agent. Kita bisa buatkan agent. Saya mau cerita Pak, ada satu masjid dan satu pesantren Pak. Contoh masjid, kalau yang orang Bogor mungkin tahu pesantren Darul Mukmin. Setiap bulan Pak, pendapatannya 3 juta. Jadi agent itu. Jadi agent untuk bayar pulsa, beli listrik, air dan sebagainya itu Pak, fee base-nya itu dikembalikan ke masjid, ke pesantren itu bisa sampai 30 jutaan Pak. Artinya masjid kemudian memiliki satu kekuatan yang luar biasa untuk dikapitalisasi dari masjid. Nah ini kan sebetulnya kan kalau kaidahnya selama ini kita ngurus masjid itu baru muka atau misalnya baru bicara mempertahankan tradisi lama, termasuk tadi inovasi dari diri saya luar biasa. Bahkan masjid itu ada desain, menciptakan desain itu rada mayat gitu kan, bagaimana mayat itu ketika dikubur rasa nyaman gitu kan ya. Jadi kan sudah ada dari asal gitu kan, tidak hanya bicara bahwa Allah Al-Quran. Nah masjid memang Pak, tempat yang selama ini hanya bicara soal ya wakafnya itu ya hanya bicara wakaf aset mati. Nah BSI juga memikirkan itu, bagaimana kita bisa membuat aset wakaf produktif melalui wakaf uang sementara. Di Indonesia ini Pak, kalau kita tanya seluruh jamaah masjid, apakah Anda ingin berdonasi? Terbukti Pak, seluruh jamaah masjid berdonasi Pak, dengan segala kemampuan yang dari 2000 sampai ratusan ribu.
Pertanyaannya, bagaimana kalau mereka berdonasi dengan data yang lebih besar? Mikir Pak, karena uangnya itu ya segitu-segitunya. Tapi bagaimana kalau kita bikin sendiri? Pak mau nggak berdonasi uang sementara nanti ditempatkan 1 tahun habis itu uangnya balik itu bagi hasilnya untuk mauquf alih katakan 5%, tapi uangnya tuh katakan 1 juta, berarti 1 juta 5%-nya itu berarti berapa? 50.000 itu didonasikan, uangnya tuh balik 1 juta selama 1 tahun. Banyak yang mau Pak. Nah ini kan BSI bisa punya produk bagaimana jamaah masjid yang prominent, kan ada aja tuh di masjid nanti kelompok-kelompok pejabat di Kemenang gitu kan, pasti di masjid setempat donasinya lumayan. Nah ini kita bisa coba kemarin ya, kita seri pertama di IPB itu Pak, di IPB itu menghasilkan berapa Pak? 30 miliar. 30 miliar itu alumni IPB berdonasi untuk wakaf uang sementara. 30 miliar nanti 1 tahun balik uangnya, tapi bagi hasilnya dari 30 miliar itu menghasilkan 600 juta itu bisa digunakan untuk maupun alihnya itu untuk mahasiswa yang tidak mampu. Nah sekarang masih bisa melakukan itu. Bini saya punya Mas Wapres gitu kan ya, pasti bisa juga memiliki dibantu untuk membuat satu formula wakaf uang sementara. Nah saya itu integrasi yang bisa dilakukan. Jadi BSI punya komitmen kuat bagaimana menjadikan masjid sebagai satu mitra, bukan sekedar sebagai nasabah untuk deposan penerimaan dana, tapi bagaimana kita bisa ikut membangun masjid sebagai satu peradaban ekonomi dan keuangan syariah. Ternyata itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hamidi atas pemaparan yang luar biasa. Mari kita lihat prosesi yang kedua. Jadi bagaimana masjid itu memiliki potensi yang sangat besar untuk turut memutar dan mengembangkan dan menggerakkan ekonomi Islam. Dan biasanya tadi ya Pak, jadi dari IPB saya IPB Bogor bahwa terkumpul 30 miliar dan hasilnya itu 600 juta untuk mahasiswa yang kurang mampu. Jadi ini sesuatu yang memiliki potensi yang luar biasa.